warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan format asuhan kebidanan imunisasi untuk pemenuhan tugas dokumentasi kebidanan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rahmayani Rajiji. Saya Nurula Ali. Saya Nurmila Yasin. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan format asuhan kebidanan imunisasi dengan kasus asuhan kebidanan pada bayi atas nama G umur 9 bulan di Puskesmas Tamalate. Di sini saya akan mempresentasikan materi menggunakan 7 langkah Varney. Yang pertama yaitu pengkajian, identitas anak. Yang pertama nama anak atas nama G, umur 9 bulan, tanggal lahir 1 Januari 2021, anak pertama jenis kelamin perempuan. Yang kedua, identitas ibu, nama ibu Nyonya N, umur 23 tahun, agama Islam, suku bangsa Gorontalo, Indonesia. Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Tamalate. Yang ketiga, identitas ayah, nama ayah Tuan D, umur 25 tahun, agama Islam, suku bangsa Jawa Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, alamat Tamalate. Anamnesis atau data subjektif yang pertama, alasan datang ke puskesmas yaitu ibu mengatakan ingin mengimunisasi campak pada anaknya. Riwayat kesehatan, imunisasi ibu mengatakan Bacillus calmette-guerin yaitu pada tanggal 26/7/2020, difteri partus tetanus combo yaitu pada 26/8/2020, DPT combo 2 yaitu pada 26/9/2020, DPT combo 3 pada 26/10/2020, polio 1 yaitu pada tanggal 26/7/2020, polio 2 yaitu pada tanggal 26/8/2020, polio 3 yaitu tanggal 26/9/2020, polio 4 26/10/2020, hepatitis B1 yaitu pada tanggal 26/6/2020. Campak, ibu mengatakan ingin mengimunisasi campak pada anaknya. Imunisasi lain tidak diketahui. Riwayat penyakit lalu, ibu mengatakan anak penuh menderita sakit batuk, pilek dan demam seminggu yang lalu, tetapi dapat sembuh setelah diberi obat dari bidan. Riwayat penyakit sekarang, ibu mengatakan anaknya sedang mengalami sakit. Riwayat penyakit keluarga, ibu mengatakan dalam keluarga tidak ada riwayat penyakit menular seperti hepatitis, DM dan jantung, kemudian penyakit menular seperti TBC dan hepatitis. Riwayat sosial ibu mengatakan yang mengasuh yaitu ibu mengatakan anaknya diasuh sendiri oleh orang tuanya. Yang kedua, hubungan dengan anggota keluarga, ibu mengatakan dengan anggota keluarganya yaitu baik dan harmonis. Hubungan dengan teman sebaya, ibu mengatakan anaknya senang bermain dengan teman sebayanya. Lalu lingkungan rumah, ibu mengatakan lingkungan rumah bersih dan rapi. Kemudian pola kebiasaan sehari-hari yaitu nutrisi. Ibu mengatakan sejak lahir sampai umur 6 bulan, anaknya hanya diberi ASI eksklusif saja. Setelah umur 6 bulan, anaknya mulai diberi makanan pendamping seperti bubur sumsum, kacang hijau. Selain ASI, ibu juga memberikan susu formula dan setelah umur 9 bulan diberi makan tambahan nasi dan sayuran hijau. Istirahat atau tidur, yang pertama tidur siang, ibu mengatakan anaknya tidur siang kurang lebih dari 3 jam. Yang kedua tidur malam, ibu mengatakan anaknya tidur malam kurang lebih 8 jam. Lalu mandi atau personal hygiene, mandi pagi yaitu ibu mengatakan anaknya mandi pagi jam 7.00 waktu Indonesia Tenggara. Yang kedua, mandi sore, ibu mengatakan anaknya mandi sore jam 16.00 waktu Indonesia Tenggara. Eliminasi, buang air kecil, ibu mengatakan 5-6 kali per hari, warna kuning jernih. Lalu buang air besar, ibu mengatakan 1 kali
1 kali per hari pada pagi hari, konsistensi lunak. Aktivitas, ibu mengatakan anaknya sangat aktif jika diajak bermain. Selanjutnya pemeriksaan fisik. Status generalis yang pertama keadaan umum baik, kesadaran komposmetis, TTV, nadi 104 kali per menit, respirasi 49 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius, berat badan atau tinggi badan 12 kg per 89 cm, LK atau LLA 47 cm atau 16 cm. Pemeriksaan sistematis pada bagian kepala yaitu yang pertama rambut, hitam, tidak rontok. Yang kedua muka, wajah tampak kemerahan, tidak pucat. Yang ketiga mata, kanan kiri simetris, konjungtiva merah muda, sklera berwarna putih bersih dan air mata tidak keluar. Yang keempat telinga, kanan kiri simetris, tidak ada cairan yang keluar dan bersih. Yang kelima hidung simetris, bersih dan tidak ada benjolan. Yang keenam bibir berwarna merah muda, tidak ada stomatitis, mulut tampak terbuka untuk bernafas, gusi tidak bengkak atau berdarah, mulut tidak berbau. Lalu leher, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Kemudian pada dada tidak ada retraksi simetris kanan kiri. Lalu kulit bersih, tukur baik. Kemudian pada perut tidak ada nyeri tekanan, tidak ada kembung. Ekstraminasi dapat bergerak bebas, jari-jari tangan dan kaki lengkap, tidak ada kelainan. Yang kedua, interpretasi data. Pada tanggal 30 Maret 2021 pukul 10.30 WITA. Yang pertama, diagnosa kebidanan atas nama G umur 9 bulan dengan imunisasi campak, data dasar. Subjektif. Yang pertama, ibu mengatakan anaknya lahir tanggal 26 Juni 2020. Yang kedua, ibu mengatakan ingin mengimunisasikan campak anaknya. Yang objektif, KU baik, kesadaran komposmentis. Kemudian yang vital sign, nadi 104 kali per menit, respirasi 49 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius. Berat badan 12 kg, tinggi badan 89 cm, LK 47 cm. Muka tidak terlihat pucat, hidung simetris, tidak bersih dan tidak ada benjolan. Leher, tenggorokan tidak merah, dada tidak ada retraksi, simetris kanan dan kiri, kulit bersih, tukur baik. Masalah tidak ada, kebutuhan tidak ada. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Nurmila Yasin. Yang ketiga, diagnosa potensial, itu tidak ada. Yang keempat, tindakan segera, juga tidak dilakukan. Kemudian yang kelima, perencanaan. Dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2021, pukul 12 WITA. Yang pertama, beritahu kepada ibu tentang keadaan anaknya. Yang kedua, beritahu ibu tentang pentingnya imunisasi campak. Yang ketiga, siapkan alat vaksin campak. Dan yang keempat, suntikan vaksin campak pada balita secara SC pada lengan kiri atas. Selanjutnya, berikan paracetamol sirup 120 ml untuk mengatasi demam pada anak. Kemudian, anjurkan ibu untuk tetap memberikan makanan yang bergizi. Selanjutnya, beritahu ibu bahwa imunisasi wajib anaknya sudah selesai. Selanjutnya, anjurkan ibu untuk tetap menjaga kesehatan dan gizi anak. Kemudian yang terakhir, anjurkan ibu untuk datang ke tenaga kesehatan apabila ada keluhan. Selanjutnya, ada pelaksanaan. Dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2021 pada pukul 12.30 WITA.
Yang pertama, pukul 12.30 WIB memberitahu ibu tentang keadaan anaknya. Dan yang kedua, pukul 12.35 WIB memberitahu ibu tentang pentingnya imunisasi campak, yaitu suatu upaya untuk memberi kekebalan secara aktif terhadap virus campak yang bertujuan untuk mencegah penyakit campak yang diberikan pada usia 9 bulan. Selanjutnya, pukul 12.40 WIB menyiapkan alat vaksin campak antara lain spuit ukuran 1 cc, vaksin campak 0,5 ml, dan kapas alkohol atau supres. Dan yang selanjutnya, pukul 12.45 WIB melakukan imunisasi campak pada balita dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan vaksin kapas alkohol. Yang kedua, menjelaskan prosedur imunisasi pada keluarga. Dan yang ketiga, ambil vaksin campak dengan spuit dengan dosis 0,5 ml. Kemudian yang keempat, menentukan area penyuntikan, yaitu pada lengan kiri atas. Dan yang kelima, melakukan antisepsi pada area penyuntikan dengan kapas alkohol. Dan yang keenam, menyuntikan vaksin campak secara SC dengan sudut 45 derajat dan vaksin disuntikan sampai habis. Dan yang ketujuh, mencabut jarum setelah proses penyuntikan selesai. Dan yang kedelapan, membereskan alat vaksinasi. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Ramayani AGG. Selanjutnya, pada pukul 12.55 WIB, memberikan pada ibu paracetamol sirup 120 ml 2 kali 1 sendok teh untuk mengatasi demam pada anak. Kemudian pada pukul 12.55 WIB, menganjurkan pada ibu untuk tetap memberikan makanan yang bergizi seperti nasi, sayuran hijau, susu, dan buah-buahan. Kemudian pada pukul 12.55 WIB, memberitahukan ibu bahwa imunisasi wajib anaknya sudah selesai. Selanjutnya pada pukul 13.00 WIB, menganjurkan pada ibu untuk tetap menjaga kesehatan anaknya. Selanjutnya pada pukul 13.00 WIB, menganjurkan pada ibu untuk datang ke tenaga kesehatan apabila ada keluhan. Kemudian pada pukul 12.55 WIB, memberitahu ibu bahwa imunisasi wajib anaknya sudah selesai. Kemudian pada pukul 13.00 WIB, menganjurkan pada ibu untuk tetap menjaga kesehatan anaknya. Selanjutnya pada pukul 13.00 WIB, menganjurkan pada ibu untuk datang ke tenaga kesehatan apabila ada keluhan. Kemudian pada langkah evaluasi tanggal 30 Maret pukul 13.00 WIB, yang pertama ibu sudah tahu tentang keadaan anaknya. Kemudian ibu sudah tahu tentang pentingnya imunisasi campak. Setelah itu, alat vaksin campak sudah disiapkan, antara lain spet vaksin campak 0,5 ml dan kapas alkohol atau supres. Kemudian imunisasi campak pada balita sudah dilaksanakan. Kemudian ibu sudah tahu bila anaknya demam, maka diberi paracetamol sirup 120 ml 2 kali 1 sendok teh yang telah diberikan oleh bidan. Kemudian ibu sudah mengerti dan bersedia untuk tetap memberikan makanan yang bergizi seperti nasi, sayuran hijau, susu, dan buah-buahan. Kemudian ibu sudah mengetahui bahwa imunisasi wajib anaknya sudah selesai. Kemudian ibu bersedia untuk tetap menjaga kesehatan anaknya. Kemudian ibu bersedia untuk datang ke tenaga kesehatan apabila ada keluhan. Pada pukul 12.55 WITA, memberitahu ibu bahwa imunisasi wajib anaknya sudah selesai. Pada pukul 13.00 WITA, menganjurkan pada ibu untuk tetap menjaga kesehatan anaknya. Pada pukul 13.00 WITA, menganjurkan pada ibu untuk datang ke tenaga kesehatan apabila ada keluhan. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Baik, itulah video hasil presentasi format dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.